Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Siswa kelas 11 TBSM yang semoga dirahmati Allah, marilah kita lanjutkan materi pelajaran kita, yakni memahami prinsip kerja sensor sistem kontrol elektronik injeksi. Pada 3 video sebelumnya, kita sudah belajar tentang sensor-sensor pada sistem injeksi, yaitu sensor CKP, sensor TP, dan sensor MAP. Nah, selanjutnya pada video kali ini, insya Allah kita akan belajar tentang sensor sistem injeksi yang lainnya, yaitu sensor yang berfungsi mendeteksi suhu udara. Sensor apakah itu? Marilah kita lihat penjelasan berikutnya. Sensor yang akan kita bahas hari ini adalah IAT sensor. IAT sensor para siswa sekalian adalah singkatan dari intake air temperature. Sensor ini digabung dengan dua sensor lainnya di throttle body, yaitu MAP sensor dan TP sensor. Ketiga sensor ini, yaitu IAT sensor, MAP sensor, dan TP sensor, dikenal dengan istilah sensor unit. Adapun fungsi dari sensor ini adalah untuk mendeteksi dan mengukur suhu udara yang masuk ke dalam intake manifold. IAT sensor para siswa yang berbahagia hanya diberikan atau hanya ditempatkan pada sepeda motor Honda kelas premium seperti PCX series, CBR series, dan sepeda motor Honda kelas premium lainnya. IAT sensor para siswa sekalian berfungsi untuk mendeteksi dan mengukur suhu udara yang masuk ke dalam intake manifold. Informasi suhu udara masuk ini akan digunakan oleh ECM yang salah satunya adalah untuk menentukan jumlah penyemprotan bensin oleh injektor. IAT sensor para siswa yang berbahagia terdiri dari beberapa bagian, yakni body sensor, konektor atau terminal kabel, serta yang terakhir adalah termistor. Termistor adalah sebuah komponen elektronik yang memiliki sifat tahanan. Tahanan pada termistor dapat berubah-ubah sesuai dengan suhu yang mengenainya. Termistor sendiri para siswa sekalian terdiri dari dua jenis, yakni termistor jenis PTC atau Positive Temperature Coefficient, dan yang kedua adalah termistor jenis NTC atau Negative Temperature Coefficient. Termistor PTC para siswa sekalian adalah sebuah termistor yang nilai tahanannya akan tinggi ketika suhu panas dan tahanannya akan rendah ketika suhu dingin. Atau bisa kita katakan antara nilai suhu dan nilai tahanan nilainya berbanding lurus. Sedangkan termistor NTC adalah termistor yang nilai tahanannya akan tinggi ketika suhu dingin dan tahanannya akan rendah ketika suhu panas. Atau bisa kita katakan nilai suhu dan nilai tahanan jenis termistor ini berbanding terbalik. Kemudian para siswa sekalian, IAT adalah sebuah sensor pada sistem PGMFI yang menggunakan termistor jenis NTC. Selanjutnya marilah kita lihat bagaimana cara kerja sensor IAT ini. Seperti pada penjelasan sebelumnya bahwasanya IAT sensor ditempatkan pada intake manifold. IAT sensor terdiri dari dua buah kabel. Kabel yang pertama adalah kabel input dari ECM. ECM akan memberikan tegangan 5 volt kepada IAT lewat kabel ini. Dan lewat kabel ini juga nantinya IAT akan memberikan informasi kepada ECM tentang suhu udara yang masuk ke intake manifold, berupa tegangan listrik tentunya. Kemudian kabel yang kedua adalah kabel massa atau kabel negatif. Informasi yang diberikan IAT akan diolah oleh ECM, memerintahkan injektor menyemprotkan bahan bakar dalam jumlah tertentu, bergantung dari suhu kondisi udara. Seperti apa cara kerjanya? Mari kita perhatikan. Ketika kunci kontak on, maka ECM akan memberikan tegangan input sebesar 5 volt kepada IAT. Handle gas kita tarik, maka katup gas akan terbuka, yang akan menyebabkan udara luar masuk ke dalam intake manifold. Pada ilustrasi yang pertama ini, digambarkan bahwa suhu udara masih rendah atau masih dingin. Karena suhu udara rendah, maka tahanan listrik pada termistor akan tinggi. Karena tahanan tinggi, maka listrik yang menuju massa kecil, sedangkan yang kembali ke ECM besar. Mendapatkan sinyal seperti ini, maka ECM akan memerintahkan injektor menyemprotkan bahan bakar lebih banyak. Nah, demikianlah para siswa cara kerja IAT sensor ketika IAT sensor dilewati atau dikenai oleh suhu udara yang masih rendah. Kemudian,
pada ilustrasi yang kedua akan digambarkan jika udara yang melewati IAT sensor suhunya mulai naik. Bersentuhan dengan udara jenis ini, yakni suhu naik, maka tahanan termistor akan turun. Karena tahanan termistor turun, maka listrik yang dari ECM akan lebih banyak menuju massa dibandingkan dengan listrik yang kembali ke ECM. Atau bisa kita katakan IAT memberikan sinyal kepada ECM dengan jumlah atau dengan tegangan yang kecil. Karena ECM menerima tegangan yang kecil dari IAT, maka ECM akan memerintahkan injektor menyemprotkan bahan bakar sedikit saja. Nah, para siswa, demikianlah cara kerja IAT sensor. Yang pertama ketika dikenai oleh suhu udara yang rendah. Kemudian yang kedua, cara kerja IAT sensor ketika dikenai atau bersentuhan dengan udara yang memiliki suhu yang tinggi. Selanjutnya, mari kita lihat kesimpulan. Yang pertama, IAT sensor adalah sebuah sensor pada sistem PGMFI yang berfungsi mendeteksi suhu udara yang masuk melewati intake manifold. Kemudian IAT sensor menggunakan komponen termistor jenis NTC atau negatif temperatur koefisien. Yang ketiga, semakin rendah suhu udara yang melewati IAT sensor, maka semakin tinggi tahanan pada termistor, dan begitu pula sebaliknya. Kemudian yang keempat, pada suhu dingin, tegangan yang menuju ECM besar sehingga injektor akan menyemprotkan bensin lebih banyak. Sedangkan pada suhu tinggi, tegangan yang menuju ECM kecil sehingga bensin yang disemprotkan injektor sedikit. Para siswa yang cerdas, prinsip kerja IAT sensor juga sama persis dengan sensor suhu yang lainnya, yaitu yang pertama ECT. ECT adalah singkatan dari Engine Coolant Temperature Sensor. Sensor ini berfungsi mendeteksi suhu air pendingin. Sensor ini digunakan pada sepeda motor yang menggunakan air sebagai media pendingin mesin. Sedangkan sensor yang kedua yang memiliki prinsip yang sama adalah IoT, singkatan dari Engine Oil Temperature Sensor, di mana sensor ini berfungsi untuk mendeteksi suhu oli mesin. Sensor ini digunakan pada sepeda motor yang tidak menggunakan air sebagai media pendingin mesin, atau hanya mengandalkan sirip-sirip pada blok silinder dan oli pelumas. Nah, para siswa sekalian, demikianlah materi tentang IAT sensor dan juga dua sensor suhu yang lainnya, yaitu ECT dan IoT sensor. Semoga lewat video pembelajaran yang sederhana ini, Allah mudahkan bagi Pak Guru dan kalian semua untuk memahami materinya. Dan seperti biasa, kalau ada hal-hal yang masih kurang jelas, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar, atau bisa juga kita diskusikan lewat grup WA kelas kita. Bapak ucapkan terima kasih banyak, selamat belajar, semoga waktu kalian bermanfaat. Sampai berjumpa pada video-video selanjutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.